Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jerni dengan NIM 10156123062, kelas TP2, angkatan 2023, semester 3, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, mahasiswa dari STAIN Majene. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam sebagai tugas pengganti UTS. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Jadi, secara bahasa, sejarah berasal dari kata Arab syajaratun, Yunani historia, dan Latin historia. Sedangkan secara istilah, menurut Herodotus, sejarah adalah pencatatan peristiwa masa lalu agar tidak terlupakan. R.G. Colquhoun mendefinisikan sebagai rekonstruksi pemikiran manusia terhadap masa lampau. Sedangkan Kontuwijaya menekankan sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu berdasarkan sebuah fakta. Kesimpulannya yaitu sejarah adalah ilmu yang mempelajari dan merekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan bukti dan fakta untuk memahami perkembangan kehidupan manusia. Pertanyaan yang kedua itu, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Jadi, sebelum Islam, kondisi sosial dan politik bangsa Arab terdiri dari berbagai suku yang tersebar di wilayah Jazirah Arab. Secara sosial, masyarakat Arab terbagi dalam suku-suku besar yang memiliki adat dan kebiasaan masing-masing. Kehidupan mereka didominasi oleh sistem patriarki di mana posisi wanita sangat terbatas. Sistem kepercayaan mereka beragam, dengan banyaknya penyembahan terhadap berhala yang ditempatkan di Ka'bah. Selain juga adanya kelompok yang menganut agama Yahudi dan Kristen, secara politik tidak ada pemerintahan yang bersatu. Masyarakat Arab hidup dalam suku-suku yang terpisah dan sering terlibat dalam peperangan antara suku. Mekah sebagai pusat perdagangan memiliki kekuasaan politik dan ekonomi, namun tanpa sistem pemerintahan yang terpusat. Kesimpulannya ialah kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam ialah terpecah-pecah dengan dominasi suku dan penyembahan berhala. Masyarakat hidup dalam ketidakstabilan politik tanpa adanya persatuan yang mengikuti mereka, yang akhirnya berubah setelah kedatangan Islam. Pertanyaan yang ketiga ialah, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi, umat Islam mencapai kemajuan yang signifikan dengan berbagai aspek. Dalam bidang politik, beliau berhasil menyatukan wilayah Islam yang luas, mencangkup wilayah Arab, Persia, Mesir, dan sebagian besar daerah Kekaisaran Bizantium. Dalam bidang militer, pasukan Islam mengalami kemenangan besar, seperti menaklukkan Mesir, Suriah, dan Persia yang memperluas wilayah kekuasaan Islam. Di bidang ekonomi, Umar memperkenalkan sistem keuangan yang lebih terstruktur, termasuk pembagian zakat dan pajak, serta mendirikan pasar-pasar yang teratur. Dalam bidang administrasi, beliau membentuk struktur pemerintahan yang lebih efektif dengan mengganti pejabat berdasarkan prestasi dan memberi perhatian pada keadilan sosial.
Kesimpulannya ialah masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab membawa kemajuan luar biasa dalam bidang politik, militer, ekonomi, dan administrasi yang tidak hanya memperluas kekuasaan Islam tetapi juga memperkenalkan sistem yang lebih teratur dan berkeadilan. Berikut pertanyaan yang keempat ialah jelaskan latar belakang terjadinya Perang Sippin. Perang Sippin 657 Masehi terjadi akibat sebuah konflik politik yang berkembang setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Setelah kematian Utsman, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Namun banyak kelompok, terutama dari kalangan penduduk Syam yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, menuntut pembalasan atas pembunuhan Utsman. Muawiyah menolak untuk mengakui Ali sebagai khalifah sehingga Utsman mendapat keadilan. Ketegangan ini memuncak menjadi perang antara pasukan Ali dan Muawiyah di Sippin, sebuah tempat di dekat sungai Euphrat. Perang ini berakhir dengan kesepakatan damai, namun ketegangan politik yang mendalam tetap ada dan perpecahan dalam tubuh umat Islam semakin tajam, menciptakan perpecahan antara kelompok yang mendukung Ali dan yang mendukung Muawiyah. Pertanyaan yang kelima ialah jelaskan perbedaan kebijakan politik masa Dinasti Umayyah di Damaskus dan masa Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Perbedaan kebijakan politik antara Dinasti Umayyah di Damaskus dan Dinasti Abbasiyah di Baghdad terlihat dalam pendekatan mereka terhadap pemerintahan dan pengelolaan kekuasaan. Dinasti Umayyah cenderung lebih otoriter dengan sentralisasi kekuasaan pada keluarga Umayyah, serta mengutamakan turunan Arab sebagai penguasa utama. Meskipun ada ketegangan dengan kelompok non-Arab, kebijakan ini memperkuat dominasi Arab dan mempertahankan struktur pemerintahan monarki. Sebaliknya, Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad mengubah arah politik dengan lebih inklusif, menerima peran penting non-Arab, terutama Persia, dalam pemerintahan. Abbasiyah juga lebih mendorong perkembangan ilmu pengetahuan seni dan yang lebih kompleks dan berbasis pada administrasi ilmiah yang mengarah pada kemajuan sosial dan intelektual yang signifikan.